Kemudian ini summary zoom seperti ini. Kita melihat semua slide ditampilkan. Ya. Kemudian untuk komen ini kalau kita mau memberikan catatan ya, catatan. Nah, komentar ini tidak akan dicetak. Jadi untuk setiap slide kita bisa tambahkan catatan sekiranya diperlukan. Text box sudah dibahas, header and footer. Ini untuk pengaturan tampilan seperti ini muncul. Lalu kemudian word art sudah dicontohkan di awal, tapi yang di awal itu kita memulainya dari text box ya. Kalau di sini langsung, jadi begitu kita pilih langsung dia keluar teksnya. Kemudian ada lagi datetime, ini untuk kelengkapan yang diperlukan aja ya, kalau misalnya nggak perlu nggak usah ya. Ini ngarahnya ke header and footer. Simbol tadi, misalnya simbol kita mau menyisipkan rumus, kita bisa menggunakan ini equation. Atau kalau misalnya kita mau menambahkan yang lain juga bisa ya. Contohnya. Jika A ya lebih besar dari atau sama dengan gitu ya 4, maka nah ini karena ada simbol ya. Kemudian kita juga bisa menyisipkan video. Kita slide. Kita bisa sisipkan video dari sini atau dari sini ya, sama saja. Ini kita coba sisipkan videonya. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kita bisa atur videonya sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, ada pengaturan format video. Kita bisa misalnya kontrasnya bisa diatur, warnanya dibikin sepia gitu, dan lain sebagainya ya. Kemudian playback, ini pengaturan playback video ini akan berjalan kalau diklik atau otomatis ya gitu. Misalnya when click on ya. Kemudian apakah di loop dijalankan full screen, jadi sekalipun kita sisipkan seperti ini, kalau dijalankan full screen nanti akan full. Terus suaranya apakah low, medium atau high ya. Kita juga bisa menambahkan bookmark atau menghapusnya, di trim ya, dipotong videonya, terus diberikan efek feed. Nah, ini juga bisa ya. Kita bisa nambahin caption pada video ya kalau ada filenya. Terus kita bisa lihat hasilnya. Nah, kalau kita jalankan ini hasilnya akan sama. Ya, hasilnya akan sama. Tadi konflik. Nah, itu efek on click-nya nggak muncul ya. Jadi kita coba
Mungkin klik sequence F5, klik, nah baru jalan dia. Jadi kualitas video itu menentukan tampilan akhir. Nah, kita bisa simpan sebagai gambar, simpan dalam yang lain ya, dalam format yang lain. Nah, kalau untuk mengubahnya sih kita ya harus harus menghapus gitu. Beda dengan gambar ya, kalau gambar kita bisa rubah langsung di sini contoh ya. Kita sisipkan gambar. Misalnya gambar. Ini kalau gambar kita bisa rubah di sini, change picture ya. Nah, bisa ubah gambarnya di sini. Tapi kalau video ya tidak ada di sini ya. Jadi kita harus hapus dulu baru videonya kita ganti gitu ya. Ini video. Kemudian audio ya. Nah, kalau audio ini musik ya. Atau misalnya ini gambar, kita coba sisipkan gambar. Insert picture. Gambarnya misalnya Garut. Nature. Mana nature? Oke. Ya. Contoh misalnya kita sisipin gambar seperti ini. Nah, pengaturan gambar itu sama ya dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Cuma di sini yang sering sekali membantu saya dalam penggunaan gambar itu adalah crop ya. Nah, fungsi crop ini memudahkan kita untuk memastikan gambar itu digunakan pada area yang kita butuhkan saja gitu. Nah, seperti ini. Itu crop ya, sangat membantu sekali. Kemudian yang lain-lainnya sih sudah dijelaskan ya sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke sini, kita bisa sisipkan audio. Misalnya kita mau rekam suara kita bisa ya. Test voice ini dulu ya. Test voice 1 2 3. Gitu. Nah, di sini nanti test voice 1 2 3 ya. Ini jadi kita merekam. Atau kita bisa sisipkan langsung lagunya di sini ya. Misalnya mana? Oke. Ya, insert dan media ini kalau kita sisipkan itu akan embed ke berkasnya. Jadi kalau kita buka berkasnya di tempat mana saja ya, audio ini ada gitu ya. Jadi si MP3-nya nggak usah kita simpan juga, kita bawa-bawa gitu karena sudah masuk di dalam berkasnya. Hide ini untuk menyembunyikan ininya ya. Jadi pada saat dijalankan
ini jadi hilang. Kemudian kalau automatically dia akan dijalankan otomatis begitu. Jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti itu. Ya. Jadi itu otomatis. Terus suaranya juga bisa kita atur ya, apakah kecil seperti itu ya. Kemudian untuk gambar ini kita bisa atur juga animasinya ya. Ada animasi objek, apakah misalnya seperti ini atau ini gitu ya, atau fly in gitu ya. Nah, ini bisa kita atur-atur ya. Jadi efeknya nanti ini kalau kita klik animation pane-nya ya, ini ada pengaturan seperti ini. Ini terjadi kalau diklik atau bagaimana, misalnya with previous ya. Ini kita bisa lihat hasilnya. Ini kita bisa bikin lebih lama lagi seperti ini. Gitu ya. Kita misalnya mau sisipin yang lain, ya. Sisipkan apa ya? Icon boleh. Contoh apa ya? Nature ikan ya, ikan. Tuh, ini boleh apa ya? Ikan deh. Nah, ini ada ikan. Nah, ikannya bisa kita gerakan ya. Di sini ada motion, tuh, gitu ya. Motion efeknya bisa kita atur left to right, seperti itu, atau right gitu ya, motionnya. Pemicunya apa? Ya, bisa lagu, atau misalnya yang lain gitu ya. Pemicunya bisa kita tambahkan. Atau misalnya kita gerakan setelah previous atau with previous ya. Kalau with previous efek gambarnya muncul baru ikannya berenang gitu ya. Kalau after previous jadi kontennya dulu baru ini ya bergerak. Oke. Itu motionnya bisa kita arahin kemana aja yang kita mau gitu. Ya, kita bisa atur ya motionnya. Mau miring-miring juga bisa ya, mau berputar gitu segala macam ini ada, atau loop tuh ya, dia muter-muter kayak gitu bisa. Terbang gitu, terbang. Nah itu sih tergantung kita maunya bagaimana ya. Loop bisa ya. Turn. Tapi belok. Kita bisa tentukan dia lari-larinya kemana. Ya, gitu ya. Nah itu untuk animation object ya, animation object.
Kemudian apa? Nah, screen recording ini ya nanti hasil akhirnya video ya. Hasil akhirnya video. Misalnya kita mau seperti ini ya di sini. Terus kita rekam. Nah, kita bisa membuat video tutorial gitu ya. Seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah, pakai apa tadi saya lupa. Nah, kalau sudah kita ya apa ya tadi ya, saya lupa. Nah, ini stop. Ya. Jadi ini jadi video tutorial. Nah, kita bisa membuat video tutorial gitu ya. Oke. Itu untuk screen recording. Jadi luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali untuk PowerPoint sekarang semua hal bisa kita kerjakan. Semua hal bisa kerjakan. Ini kerennya lagi ya, kita bisa kasih efek, misalnya efek kayak gini. Mungkin juga bisa dianimasi nggak dia? Bisa ya. Fine, gitu ya. Bagus sekali ya. Terus kita bisa atur misalnya otomatis ya. Jadi kalau kita jalankan, itulah sebab kenapa sekarang ini media pembelajaran interaktif sekalipun ini menggunakan PowerPoint, menggunakan PowerPoint, media interaktif. Jadi tadi kita ada trigger ya, misalnya kita tambahkan tombol seperti ini. Ini triggernya apa? Misalnya diklik apa gitu, kita bisa ini ya, bisa di-trigger oleh sesuatu ya. Oke. Kemudian drawing tools, new slide. Ini saya belum pernah pakai. Saya belum pernah pakai ini, tapi ini kegunaannya untuk menggambar. Hebat ya. Jadi selain kita bisa menyisipkan gambar, kita juga bisa membuat gambar sendiri di sini, gitu ya. Jadi sangat powerful, gitu. Garisnya aja bisa dimunculin. Ink to text. Apa ini ya? Saya belum pernah pakai ini. Ini hasilnya ya jadi gambar ya. Jadi bentuk kayak gini. Jadi bentuk gambar. Ini draw, desain ini yang tema ya. Temanya bisa kita atur-atur. Kemudian apa?
Oh, ini untuk pengaturan tema. Ya, jadi kita nggak usah kembali ke master slide. Ya, kita bisa melakukan pengaturan di sini ya. Fontnya, efeknya, background style-nya. Nah, ini untuk mengatur background ya. Kita bisa ubah background-nya. Kalau apply to all semuanya ya. Semuanya berubah. Oke. Ini slide size-nya. Nah, itu untuk desain. Transition ini untuk mengatur bagaimana slide ini akan muncul. Ya. Oke. Animation ini, di transition udah ya. Udah. Ini sih pengaturan ya. Kalau on mouse click berarti si transisinya akan terjadi pada saat diklik mouse-nya. Kalau mau dia muncul otomatis ya, atau transisi otomatis, maka kita bisa tuliskan waktunya. Misalnya kita tuliskan di sini 50 detik ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, dia otomatis keluar ya, tanpa perlu kita klik gitu. Nah, dia keluar sendiri. Kalau ini kita klik karena pengaturannya on mouse click gitu. Kemudian kalau ini suara ya, suara kalau diperlukan sih tapi jadi berisik gitu. Kalau saya nggak terlalu suka ya. Oke. Animasi udah dijelaskan sebelumnya, dia mengatur animasi objek ya, animasi objek. Kemudian slideshow, ini adalah pengaturan bagaimana slide ini disajikan. Nah, sebelum masuk ke slideshow, saya ingin menunjukkan produk animasi yang pernah saya buat ya. Sebentar, saya buka dulu datanya. Gara-gara pandemi akhirnya saya jadi buat video ya, karena ininya apa, presentasinya pakai video, presentasi conference-nya mana ya, ini satu-satu, ini memang satu-satu. Sebentar. Nah, saya punya produk video seperti ini, semuanya menggunakan animasi. Jadi ini video direncanakan untuk dipublish di Instagram, sehingga untuk size-nya itu size ya sama sisi begitu ya. Jadi untuk setiap objeknya itu ada animasi yang ditambahkan dan semuanya diatur di animation pane seperti ini. Ya. Animasi, panel animasi. Nah, ini kalau kita jalankan dari awal, ya, ini akan menjadi animasi utuh ya, atau video utuh. Dan gerakan dari satu slide ke slide-nya itu, karena ini akan menjadi video, itu bukan lagi on mouse click, tetapi dengan menggunakan pengaturan waktu otomatis seperti ini. Ya. Hasil akhirnya jadi seperti ini. The rapid population causes solving the problem of lack of clean water becomes essential.
In Indonesia, the solution to this problem includes the regional water company. Research conducted in Indonesia shows the company response to customer complaints affects customer satisfaction. The company needs to provide customer support services to handle customer complaints. Customer support services not only need to be effective in meeting user needs but must also be efficient in their implementation. The company can realize efficient customer support services by implementing information technology. Previous research has shown that customers report problems to companies by sending a problem report through an information system, email, IPPBX system, or by making a ticket in an online reporting system. The system has not yet visualized the customer's location and problem. This research aims to develop an online system for reporting problems and to monitor the problem locations. Nah, jadi dengan dengan menggunakan PowerPoint, saya tidak perlu lagi ngomong gitu, cuma kreatif aja nyisip-nyisipin gambar suara. Nah, ini bisa dibuat videonya di sini ya. Tinggal create video, ya, simpan di mana ya. Ini hasil simpannya. Nah, kita lihat hasil akhirnya ya, hasil akhirnya saja. Ini juga sama menggunakan PowerPoint. Ini hasil akhirnya. Garut is one of the tourist destinations in Indonesia with the potential for nature tourism. Garut Central Statistics Agency reports the number of foreign tourist visits have decreased. The government can improve it by monitor tourist experiences. Among the characteristics of experience is emotion. Emotional experiences, such as joy, love, and positive surprise, are related to tourist satisfaction. Tourists can express it with their faces. The research team has researched in the field of tourism in the district of Garut. The results of the study included a tourist information system that presents tourist destination location profiles, a reservation system for tourism and travel, as well as the question and answer system that bridges tourist communication with travel information providers. The study aims to develop an emo-tourist system that displays the motion icons as a tourist face on the maps based on the emotional experience data. Nah, Garut is one of the tourist destinations. Jadi semuanya bisa kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Dia udah betul-betul powerful gitu ya. Jadi udah sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya untuk slide, saya juga membuat flyer dengan menggunakan PowerPoint. Contohnya kegiatan pengabdian. Kalau tahun kemarin ada nggak ya? Dimas, nah ini ada flyer ya. Oh ini masih belum jadi flyer. Nah, ini flyer dibuatnya dengan menggunakan PowerPoint gitu ya. Nanti kalau sudah beres seperti ini tinggal ekspor, terus simpannya ke PNG begitu. Nah, jadilah gambar flyer seperti ini. Jadi PowerPoint ini jadi powerful sekali. Nah, nanti hari Senin ya terakhir kita pertemuan ya. Hari Senin saya akan memberikan tugas di sela-sela materi yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu untuk membuat apakah flyer ataupun video animasi seperti tadi.
Jadi Bapak dan Ibu punya waktu sekarang hari apa ya? Hari Kamis kan ya? Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari itu untuk ngumpulin bahannya sekaligus melatih dulu ya, melatih untuk pembuatan flyer atau pembuatan video. Nah, itu diserahkan ke Bapak dan Ibu mau bikin apa gitu. Nah, selanjutnya ada pengaturan untuk slideshow-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk slideshow ini bisa kita klik tombol F5 untuk menjalankan dari awal seperti ini. Ya. Untuk keluar pakai escape atau from current slide. Misalnya current-nya di sini di 3, terus kita klik di sini. Nah, dengan cara yang sama kita menggunakan shortcut Shift F5. Atau kita bisa custom slide. So, ya, new mana yang mau ditampilkan. Jadi misalnya tidak semua ya yang mau kita tampilkan. Add, oke. Udah custom show, baru kita show. Nah, gitu. Izin Pak Rindra mau bertanya. Boleh Pak Suhendra. Iya Pak, terkait yang tadi yang terkait apa suara gitu ya Pak ya, musik itu Pak, apakah hanya di slide itu saja atau bagaimana kalau misalnya dari slide Semuanya ya? Ya semuanya itu kan. Siap. Ini kan hanya di slide 1 saja ya Pak. Terus, kayak misal, ya terus? Ya misalnya yang tadi hanya slide 1 saja gitu ya, apakah bisa dibuat seluruhnya gitu ya Pak? Terus sama ini Pak, untuk icon mungkin saya juga karena model iconnya kalau di sini kan komplit ya Pak ya, kalau di mungkin di komputer saya belum ada icon-icon itu Pak, jadinya masih Iya. Bagaimana cara untuk mendapatkan icon itu Pak, biar menunya gitu Pak. Ya. Ya sama ini yang tadi terkait animasi terus sama suara gitu Pak. Berarti suara yang tadi Bapak rekam itu bagaimana supaya itu jadi satu ini juga ya Pak ya, satu seluruhan gitu, jadi keseluruhan itu kan hanya di salah satu slide aja ya Pak ya. Bagaimana bisa suara itu direkam dari awal sampai terakhir gitu Pak, yang tadi dijelaskan Bapak tadi seperti itu Pak. Jadi slide-nya bergerak, ya, tapi videonya itu gitu maksudnya ya? Ya, iya Pak, yang tadi. Oke. Ya. Makasih Pak. Siap, saya tangkap. Oke, kita bikin slide baru deh ya, supaya kebayang. Pertama, saya mau desainnya yang sama sisi deh ya, sama sisi. Supaya kalau dipublish di Instagram ya. Ini saya pakai resolusi tinggi. Ini semakin besar, semakin besar resolusinya semakin besar ya. 30. Ensure fit supaya sama sisi. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah berkenaan dengan bagaimana agar supaya musik background-nya gitu, kita bilang musik background itu tetap berbunyi dari awal sampai akhir begitu kira-kira. Jadi kita anggap saja punya 3 slide begini ya. Nah, setiap slide ini saya atur kemunculannya, berarti transition kan ya. Kemunculannya itu ya setiap, ini kan cuma coba-coba ya. Jadi setiap 2 lah gitu ya. 2 detik, 1, 2 atau 5 detik boleh. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kemudian kita coba tambahkan sesuatu yang biar kita melihat ini ada transisinya gitu. Kita tambahkan aja, pertama kita tambahkan gambar ya. Gambar background, supaya kita di laut, backgroundnya di laut.
Nah, ini sebenarnya ada yang sudah langsung otomatis terpotong. Nah, kita pakai ini aja. Ya. Baik hati ya. Dia udah nyediain apa yang kita butuhkan. Ini bisa kita ya diatur-atur lagi. Oke. Nah, misalnya gambar ini mau dijadikan background untuk semua ya. Saya tinggal copy paste atau cara yang paling cepat itu ya menggunakan tadi slide master ya. Jadi kalau mau ini selalu ada di setiap slide, maka yang paling tepat itu kita pakai slide master. Di view ya, slide master. Nah, karena akan berlaku semuanya, kita pilih di sini. Di sini. Semuanya jadi ada ya. Close otomatis ya. Tapi kekurangannya tidak bisa dirubah lagi background-nya ya. Oke. Kemudian apa namanya? Tadi ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan ikon yang tidak tersedia di sini. Saya biasanya menggunakan ini Google untuk meminta Google menemukan icon yang saya butuhkan. Ya. Jadi apapun ada di sini ya. Mau icon, mau gambar PNG. Kita coba cari gambar PNG aja ya, sama logikanya dengan icon. Apa ya? Kepiting. PNG. Ini PNG itu biasanya dia transparan seperti ini. Ya. Cuma kadang ada yang sudah dia transparan. Kayak gini misalnya kita copy ya, kita salin gambar ya. Di sini udah langsung transparan, ada yang seperti itu, ada yang belum gitu. Nah, kayak gini kan belum ya. Biasanya kita harus minta ke situsnya seperti ini ya untuk mendapatkan gambar yang transparan. Nah, ini macam-macam kadang situsnya karena untuk mendapatkan clickbait-nya. Jadi kita harus betul-betul tahu ngeklik downloadnya di mana gitu. Kalau terbuka halaman yang nggak relevan, kita abaikan saja. Izin Pak, Ya. maksudnya ikon yang udah ada di menu itu Pak, maksudnya nggak mencari di sini Pak. Oh, di sini maksudnya ya? Ya, di sini kan ada ikon terkait, ada ikon gitu Pak. Nah itu kan. Oke. Ini ya? Iya Pak. Sedangkan kami di tempat saya belum ada ini menu ini Pak. Oh, nggak ada ini. Ya, ini mungkin versinya ya kali yang Oh iya. Nah, kalau nggak ada, solusinya upgrade versi, Pak. Oh iya. Atau kita cari ikonnya di sini, Pak. Siap. Enggak Pak, cukup itu Pak. Siap. Nah, di sini ada icon PNG. Oke. Nah, kita coba cari gambar untuk animasinya, ya. Cuma ya gitu ya, kadang lama sekali ya. Oke, kita cari yang lain deh. Atau ini apa namanya, yang ada aja lah ya. Save. Seperti ini. Kemudian di halaman kedua kita tambahkan gambar yang lain. Ini untuk menandai bahwa kita bergerak saja. Di slide ketiga kita tambahkan benda yang lain. Oke. Nah, jadi transisinya tadi sudah kita atur ya.
transisi otomatis. Jadi dia akan transisi otomatis selama 5 1 2 3 4 5 gitu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Dan setelah ini 5 detik, dia keluar secara otomatis. Itu untuk pengaturan transisinya, kita atur lebih cepat ya. Nah, pertanyaan pertama tentang suara ya. Berarti kita sisipkan audionya. Audio, misalnya kita pakai background. Mana saya punya suara background. Gini ya. Nah, sebelum di set supaya berlaku untuk semua, kita coba satu persatu ya. Jadi begitu kita jalankan, ini pengaturannya sudah heights ya, suaranya sudah heights. Kemudian startnya itu kalau ada klik ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, begitu dia keluar, ya, diklik dulu baru keluar. Ya. Jadi slide otomatisnya itu tidak berfungsi, tidak berfungsi. Gara-gara ada suara ini, ya. Nah, kita letakkan dia sebagai background, coba ya. Play in background. Ini udah otomatis dia checklist ya. Checklist. Nah, terus di sini ada keterangan play across slides. Slides berarti slide ya. Slide. Nah, dia jalan sendiri ya. Ya, nah itu Pak. Jadi agar supaya suara background-nya itu jalan ya. Maka kita pilih play in background. Utamanya sih yang membuat suara ini terdengar di semua slide adalah play across slide. Coba kalau kita hilangkan ya, ini otomatis juga hilang ya di sini. Jadi kalau kita jalankan, dia jalan di slide pertama. Dan seperti efek sebelumnya, dia tidak pindah ya sebelum suaranya selesai gitu. Ya, sebelum suaranya selesai dia nggak pindah. Ya, nah itu dia Pak pertanyaan tadi. Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lainnya. Terus begini, audio ini kalau kepanjangan kita bisa trim ya, trim audio. Nah, trim audio. Misalnya ini kepanjangan banget gitu. Kita butuhnya cuma berapa sih? Ini 339 ya. Kita cuma butuh 9 gitu. Jadi suaranya hanya untuk 9 detik. Kan 9 detik ya. Gitu. 9 detik. Karena kita mengukur ini 3 detik. Jadi cuma butuh 9 detik. Trim ini sangat penting untuk memperkecil berkas file yang akan terbentuk. Karena nanti si MP3-nya kan juga akan disimpan di dalam berkas ya. Jadi dia akan mengikuti ukuran suaranya. Kalau ukuran suaranya kita trim, maka dia akan lebih kecil lagi. Nah, terkait pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana kalau video tutorialnya itu muncul di setiap... Jadi, video tutorialnya, misalnya gini ya, screen recording. Kita buat video tutorial. Ini kita select area dulu. Select area, sini ya. Select area.
Kemudian kita rekam. Oke, baik. Jadi urutannya, ini contoh aja ya. Urutannya ke sini, kemudian kita pilih transisinya kemana, nanti akan ada efek transisinya. Gitu. Nah, misalnya itu ya. Nah, problemnya adalah ya, video ini hanya nyala pada pada slide ini. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat videonya muncul pada tempat yang lain, maka yang kita lakukan adalah trim. Oke, contoh ya. Ini kita set sini, kita ya tempelkan seperti ini. Atau yang ini udah nggak perlu ya, kita pakai ini aja. Ini playback, terus trim video. Nah, ini kan ada durasi ini. Ya, durasinya taruh misalnya 10 lah. 10. Nah, gini. End time-nya 10. Oke, ini end time-nya 10. Jadi dia rilisnya, maksudnya transisinya dibikin 10 juga. Ya. Nah, di sini trim lagi, start time-nya 10. Gitu. Jadi nanti ada kesan nyambung, gitu. Ya. Terima. Oke, baik. Jadi urutannya ini contoh aja ya. Urutannya ke sini. Sebentar. Ini gambarnya nggak kelihatan. Gambar ikonnya. Jadi ini kita coba posisikan ke atas line top. Atau diperkecil ya. Ini ya. Lebar 20. Oke, line right 20 width-nya. Ini 20. Line right, line top. Oke. Biar kelihatan ya, ada transisinya. Oke, baik. Jadi urutannya ini contoh aja ya. Urutannya ke sini, kemudian kita pilih transisinya kemana. Suara ininya karena udah kita trim ya, yang ini sudah kita trim. Jadi kalau mau normal lagi kita perpanjang lagi seperti ini ya. Jadi nggak putus. Suaranya putus karena kita trim. Jadi urutannya ini contoh aja ya. Urutannya ke sini, kemudian kita pilih transisinya kemana, nanti akan ada efek transisinya. Ya gitu ya Pak. Jadi itu trik supaya videonya bisa kesannya jalan ya, melintasi slide-slide. Padahal kita mainannya dimainkan trimnya aja, trim video. Ya ini harus ada insting dari kitanya ya, berkaitan dengan caranya ini bagaimana gitu ya. Ini harus ada insting. Gitu ya Pak ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya mana tadi? Slideshow. Custom show udah ya. Ini apa? Welcome to PowerPoint Presenter Coach. Ini latihan. Kita bisa berlatih. Jadi apa nih? Bla 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 dan seterusnya.
Nah, saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya. Cuma kelihatannya dia untuk melatih kita untuk melakukan apa lah gitu ya. Saya nggak tahu. Latihan presentasi lah gitu. Ini nggak pernah saya pakai. Setup slideshow. Show type presented by speaker full screen. Browse by an individual windows. Browse at a kiosk full screen. Yang kita pakai yang ini yang atas ya. Kemudian show optionnya loop continuously until escape. Jadi dia diulang. Show without narration, show without animation. Oh ya, ini bisa juga kita sisipkan animasi narasi kita ya di dalam ini, kalau nggak salah ini narasi. Baik, selamat siang semua. Kita akan melakukan presentasi uji coba. Ini adalah uji coba presentasi. Ini disekan dulu, saya lupa. Baik, ini adalah uji coba presentasi. Ini adalah slide kedua. Ini adalah slide ketiga. Slide keempat. Ini adalah untuk video. Bisa dijalankan videonya. Lalu kemudian ini adalah gambar. Dan ini gambar yang terakhir. Nah, setelah itu saya juga belum pernah pakai ya, mungkin diekspor ya. Judul presentasi, dia udah diekspor ke MP4, luar biasa ya. Jadi dia produknya nanti jadi video ya Bapak dan Ibu. Disimpannya di video sama saya supaya gampang, dan dia langsung diekspor dalam format MP4. Jadi presentasi kita tuh tinggal dibagikan gitu. Kayak saya misalnya hari Sabtu itu kuliah 5 kelas. Itu nggak berhenti nonstop. Dari jam 8, terus nyambung lagi sampai sore gitu. Kan kalau ngulang-ngulang capek ya. Jadi mending kita rekam saja. Terus anak-anak suruh nonton, dan nanti di penghujung kita tanya jawab gitu. Begitu. Nah, ini diekspor. Dia sudah full high definition. So, try using record tab. Oke, ini juga bisa di sini. Ini ekspor. Nah, hasilnya ini di sini nih. Muncul ya. Ini. Baik, ini adalah uji coba presentasi. Ini adalah slide kedua. Ini adalah slide ketiga. Slide keempat. Ini adalah untuk video. Bisa dijalankan videonya. Lalu gitu. Ini karena belum selesai konversinya, jadi gini kan masih ekspor, jadi tidak semuanya tersampaikan. Nah, ini untuk record ya. Fungsi record di sini, record sama. Kalau mau dihilangkan tinggal clear gitu. Kalau mau diekspor di sini. Udah canggih sekali ya. Luar biasa. Kemudian apa ya? Ini udah yang tadi. Review sih ini untuk mengecek apakah yang kita tuliskan ini ada kekeliruan ya. Nah, tapi problemnya adalah tergantung dia menggunakan apa. Kalau bahasa Inggris, judul pasti dianggap keliru ya. Karena judul tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris. Kita harus
menginstall kamus bahasa Indonesia gitu. Nah, Indonesian kebetulan saya apa namanya sudah menginstallnya. Spelling. Nah, cuma di spelling ini saya belum tahu ya gimana caranya supaya dia secara default itu selalu Indonesia gitu. Dia selalu pindah ke Inggris. Gitu. Oke. Kemudian kalau thesaurus ini kalau bahasa Inggris bisa ya. Nah, ini juga bisa ditranslate ya. Translate ke dalam bahasa yang diakomodasi oleh Microsoft. Ini kayaknya ke internet. Nah, tahap jadi fase. Ini udah terdeteksi otomatis insert gitu. Udah keren nih. Ini kita insert ini, tapi jadi beda-beda ya. Beda-beda tergantung ininya. Nah, ini untuk translator memudahkan kita untuk menerjemahkan. Kemudian bahasanya, set reference-nya. Nah, ini kita coba ya mau ke atas. Tapi harus restart. Dan gitu. Itu untuk language preference. Jadi language preference itu nanti untuk spellingnya jadi bahasa Indonesia misalnya. Komen yang tadi sudah dibahas. Kemudian view. Nah, view. Ini untuk pengaturan view-nya. Oke, baik. Jadi view. Slide master tadi udah. Nah, handout master ini kegunaannya untuk membuat handout gitu ya. Temanya bisa ditentukan gitu. Ininya dibikin normal dulu, handout master. Tapi ini enggak ini ya, terakomodasi. Jadi dia di handout masternya nggak muncul. Ruler, ya, terus grid line untuk memastikan posisinya, kemudian guide ini untuk melihat titik tengahnya ada di mana, gitu ya. Ini zoom, memperbesar, gitu. Dengan cara yang sama kita tekan kontrol lalu scroll mouse ya. Gitu. Ini untuk zoom. Grayscale untuk melihat dengan penglihatan hitam putih, tapi ini tidak akan merubah hasil cetak atau hasil ininya, hasil akhirnya. Makros nggak usah dibahas ya. Udah deh gitu ya. Jadi semua yang tersedia di PowerPoint ini sangat luar biasa. Nah, sekarang kita coba bahas tugas ya yang ada di LMS. Saya sudah masukin belum ya? Jangan-jangan belum.
Ya udah. Buatlah 5 slide profil tempat kerja Bapak dan Ibu yang mencakup halaman sampul, daftar isi, dan isi berupa teks dan atau gambar. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu membuat 5 slide profil tempat kerja yang mencakup ada halaman sampulnya gitu ya. Judulnya misalnya profil Institut Teknologi Garut misalnya. Kemudian di slide keduanya daftar isi, ya, akan membahas apa saja setiap slide-nya, dan isi berupa teks. Jadi isinya 3 ya, karena totalnya 5 berarti 1 sampul, 1 daftar isi, yang 3 adalah isi yang mendeskripsikan profil. Bisa teks, bisa gambar. Misalnya slide pertama itu menampilkan gambar gedungnya, slide kedua itu menampilkan program kerja, slide yang ketiga statistik dengan menampilkan chart gitu ya, boleh. Berikan efek transisi ya, jadi antar slide-nya dikasih efek transisi dan animasi untuk objek ya. Kalau misalnya ada gambar, gambarnya jadi zoom gitu, sesuai dengan kebutuhan. Pastikan slide mengandung footnote dan nomor slide gitu. Ini harus ada Pak ya, kalau enggak nanti skornya kurang. Jadi pengerjaan tugas itu harus memperhatikan spesifikasi. Kirimkan handout-nya dalam format PPTX. Nah, kita masih punya waktu sekitar 27 menit. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan atau berkaitan dengan tugas ini. Silakan. Kalau footnote itu apa, Pak? Footnote itu footnote. Nah, footnote itu yang ini, Pak. PowerPoint. Jadi diminta untuk membuat 5 slide ya. Nah, ini kalau tampil seperti ini bisa dihilangkan ya ininya. Nah, gitu ya. Diminta untuk membuat 5 slide, 5 slide 1 2 3 4 5. Lalu diberikan footnote, berarti sisipkan. Oh, ini berubah jadi bahasa Indonesia karena tadi ya. Karena di mana tadi, di peninjauan kah? Ya, di peninjauan bahasanya kita rubah jadi bahasa Indonesia, jadi antar mukanya jadi Indonesia. Pusing nggak Pak? Kalau pusing saya rubah lagi, pindah ke bawah. Oke. Dengan simpan PowerPoint. Oke, kembali lagi ke bahasa Inggris. Oke, ada 5 footnote. Itu berarti insert, header, and footer. Jadi footnote itu footer ya. Saya salah menuliskan. Bukan footnote, tapi footer. Kalau footnote catatan kaki ya, di bawah. Itu footer maksudnya, Pak. Jadi ditambahkan seperti ini, misalnya tugas PowerPoint. Apply to all. Seperti itu. Jadi itu footer, bukan footnote. iya Pak. Oke, makasih Pak koreksinya. Ini saya ini deh, saya edit supaya nggak bingung. Aduh, puasa. Jadi nggak fokus ini. Mana? Ini ya, edit setting. Footer. Save. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Halaman sampul, ini daftar isi di sini. Yang ini baru isi profil.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dikerjakan tugasnya supaya pulang tidak bawa tugas.